Halo semuanya, kalian tahu nggak sih kalau di Jawa Barat ada satu tradisi yang unik banget, yaitu tradisi Serentahun. Tapi emangnya apa sih itu tradisi Serentahun? Kalau kalian penasaran dengan jawabannya, yuk simak video kita sampai akhir. Sebelum lanjut ke acaranya, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih gengs. Kita itu dari kelompok 2 kelas 12 IPS 5. Dan untuk memudahkan pemahaman kalian dalam menonton acara yang kita sajikan, saya Rio dan ditemani oleh Putri akan menjadi pembawa acara kali ini. Halo semuanya, kalian pasti familiar sama kalimat Serentahun kan? Nah, Serentahun ini merupakan salah satu upacara adat yang ada di Jawa Barat. Serentahun sendiri adalah sebuah tradisi perayaan panen atau upacara syukuran yang dilakukan oleh masyarakat di setiap tahunnya. Kegiatan ini adalah hal wajib yang tidak boleh dilewatkan karena telah menjadi bagian penting dari budaya yang sudah turun-temurun. Selanjutnya, Serentahun identik dengan rasa syukur, kebersamaan, dan keharmonisan, serta mencerminkan hubungan erat antara manusia dan alam. Biasanya, Serentahun dilakukan dengan berbagai ritual, termasuk doa bersama dan penyelenggaraan upacara. Upacara ini juga sering diikuti dengan ada pertunjukan kesenian tradisional, seperti wayang kulit, tarian, atau musik gamelan yang turut serta meramaikan tradisi penting ini. Nah, karena sebelumnya udah dikenalin tentang Serentahun, tapi kalian masih penasaran gak sih tentang awal mula terciptanya tradisi ini di kalangan masyarakat Sunda? Dan mengapa tradisi ini menjadi suatu kebudayaan sangat melekat bagi masyarakat Sunda? Menurut Wikipedia sendiri nih gengs, sejarah perayaan Serentahun itu sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman kerajaan Sunda Purba seperti kerajaan Pajajaran. Nah, upacara ini berawal dari pemuliaan terhadap Nyi Poaci Sangyang Asri, Dewi Padi dalam kepercayaan Sunda kuno. Sistem kepercayaan masyarakat Sunda kuno ini dipengaruhi oleh warisan kebudayaan masyarakat asli Nusantara, yaitu animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap kemuliaan arwah nenek moyang dan kekuatan alam, dan juga dipengaruhi ajaran bercorak Hindu, gengs. Lebih lanjut lagi, masyarakat agraris Sunda kuno memuliakan kekuatan alam yang memberikan kesuburan tanaman dan ternak. Kekuatan alam inilah yang diwujudkan sebagai Nyi Pohaci Sangyang Asri, Dewi Padi dan Kesuburan. Pasangannya adalah Kuwera, Dewa Kemakmuran. Keduanya diwujudkan dalam pare abah atau padi ayah dan pare ambu atau padi ibu, yang melambangkan persatuan laki-laki dan perempuan sebagai simbol kesuburan dan kebahagiaan keluarga. Ternyata panjang juga ya guys sejarah tentang Serentahun ini. Tapi kalau ditelusuri lebih lanjut lagi, Serentahun ini sangat menarik banget ya. Jadi nggak kebayang seberapa kerennya tradisi ini. Kalian pada tahu nggak sih gengs, kalau setiap tradisi budaya di setiap daerah itu pasti ada makna filosofisnya, termasuk tradisi Serentahun ini. Tapi memangnya apa sih makna filosofis dari Serentahun ini? Menurut Wikipedia lagi nih gengs, aspek filosofis dari tradisi Serentahun mencakup pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Tradisi ini mengajarkan pentingnya rasa syukur dan penghargaan terhadap hasil panen yang diperoleh dari kerja keras dan interaksi manusia dengan alam. Filosofi ini juga mencerminkan konsep keberanian dan ketekunan dalam menghadapi tantangan proses bercocok tanam dan panen. Selain itu, Serentahun juga menyoroti kesadaran akan ketergantungan manusia pada siklus alam dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan ekologis untuk kesejahteraan bersama. Betul sekali. Selanjutnya bagian ini adalah poin terakhir, yaitu proses atau urutan upacara adat Serentahun. Yang pertama adalah persiapan. Biasanya, para masyarakat berbagi tugas antar masing-masing. Ada yang mempersiapkan padi untuk digiring, ada yang tim memasak, dan ada pula kelompok yang sudah ditugaskan untuk meramaikan upacara tersebut. Yang kedua adalah doa. Biasanya, para masyarakat akan berkumpul di suatu rumah atau bangunan untuk melakukan doa bersama. Dan biasanya, yang memimpin doa adalah para sesepuh atau orang yang dihormati di kalangan masyarakat sana. Di urutan ketiga, ada persembahan makanan. Sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada alam, mereka akan menyajikan makanan dan minuman hasil panen kepada para tamu ataupun ke anggota keluarga yang hadir dalam upacara. Makanan yang disajikan pun seringkali melambangkan kemakmuran dan kelimpahan. Selanjutnya di urutan keempat adalah acara tradisi. Di poin terakhir ini, sebenarnya setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyelenggarakannya. Saya mengambil contoh salah satu desa di Sukabumi, yaitu Desa Cipta Gelar namanya.
Di desa ini, mereka melakukan ritualnya dengan menggendong padi kering yang kualitasnya bagus ke seluruh desa dengan menggunakan bambu dan diiringi oleh angklung. Setelah mengelilingi desa dengan membawa padi kering tersebut, mereka akan memasukkan padi-padi itu secara simbolik ke dalam sebuah lunggung keramat. Nah, sementara lunggung keramat ini merupakan sebuah bangunan yang dipakai untuk menaruh padi-padi kering mereka secara simbolik. Baiklah semuanya, sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Gimana? Pertanyaan yang tadi sudah bisa dijawab bukan? Jadi bisa disimpulkan bahwa Serent tahun ini merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Jawa Barat yang dimana sampai sekarang masih dijaga dan masih dilestarikan di banyak desa. Oke, itu tadi video dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meow, meow, meow. Meow, meow,